Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan belajar tentang menemukan panjang sisi yang belum diketahui dari dua bangun yang saling sebangun. Check this out. Salawat and pray. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Menentukan panjang sisi yang belum diketahui dari dua bangun yang sebangun. Maksudnya gimana sih, Bun? Oke, kita langsung aja ke contoh kasusnya. Diketahui tablet dan buku berikut sebangun. Jadi ada sebuah tablet dan ada sebuah buku. Tabletnya memiliki ukuran panjang yaitu 20 cm dan ukuran lebarnya itu 12 cm. Nah, kalau buku ini yang diketahui hanya panjangnya aja yaitu 15 cm. Dan lebarnya justru ini yang mau kita ketahui. Berapa sih kira-kira lebarnya? Dari buku ini bisa nggak sih pakai konsep kesebangunan untuk menentukan lebar dari buku tersebut? Nah, mari kita telusuri. Oke, di soalnya itu udah jelas terpampang. Kalau misalkan kedua benda ini saling sebangun, berarti sudah memenuhi 3 syarat kesebangunan. Ayo kita ingat lagi, apa aja syaratnya? Yang pertama, bentuknya sama, ya kan? Sama-sama persegi panjang. Terus, sudut yang bersesuaian sama besar. Ya, semua sudut di tablet dan juga semua sudut di buku itu 90 derajat karena tegak lurus. Kemudian yang terakhir adalah sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Nah, kita bisa menggunakan syarat yang ketiga ini untuk menentukan lebar dari buku. Oke, sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Berarti, panjang tablet banding panjang buku itu sama dengan lebar tablet berbanding lebar buku. Ini udah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Panjang tablet banding panjang buku itu akan sama dengan lebar tablet banding lebar buku. Bisa ya? Nah, ya udah berarti tinggal disubstitusikan aja setiap nilainya. Panjang tabletnya 20, panjang bukunya 15, lebar tabletnya 12. Lebar bukunya justru itu yang kita mau cari kan. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan membentuk perbandingan senilai, iya nggak? Membentuk perbandingan senilai. 20 banding 15 itu senilai dengan 12 banding lebar buku. Nah, ada yang masih ingat gak cara mencari atau cara mengerjakan perbandingan senilai? Ya, dengan kali silang. Tapi untuk memudahkan pekerjaan kita sederhanakan dulu perbandingan yang ada di kiri ini ya. 20 banding 15, kita sederhanakan menjadi 4 banding 3 sama dengan 12 banding lebar buku. Kemudian 4 kali lebar buku itu sama dengan 3 kali 12. Sehingga 4 kali lebar buku itu sama dengan 36. Dan kita bisa menentukan lebar bukunya yaitu 9 cm. Gitu. Jadi emang sangat erat kaitannya dengan perbandingan senilai. Nah, konsep dari kesebangunan ini bisa kita gunakan untuk memperkirakan tinggi dari suatu benda. Contohnya di sini kita mau memperkirakan tinggi dari sebuah pohon. Misalkan ada anak kecil namanya Mawar, cuk, dia mau berteduh di bawah sebuah pohon ya, di bayangan sebuah pohon. Kemudian, apakah Mawar bisa memperkirakan tinggi dari pohon ini? Nah, setelah Mawar lihat-lihat, ternyata bayangan dirinya itu saling bertumpuk dengan bayangan pohon. Dan ujung dari bayangannya Mawar ini juga tepat berada di ujung bayangan pohonnya. Nah, kira-kira gimana sih cara menentukan tinggi dari pohon ini?
dengan menggunakan konsep kesebangunan. Supaya lebih mudah, kita coba buat suatu kerangka seperti ini. Set. Nah, jadi ada dua buah segitiga yang saling sebangun kan di sini, segitiga yang kecil, segitiga yang ini nih, dan segitiga yang besar. Nah, misalkan, untuk lebih jelas kita hapus dulu benda-bendanya ya. Nah, sehingga menyisakan segitiganya aja. Nah, misalkan tinggi badan mawar 80 cm, kemudian panjang bayangan mawar 120 cm, panjang bayangan pohon 300 cm. Supaya lebih mudah, Bunda kasih nama dulu setiap titik sudutnya ya. A, B, C, D, dan E. Yang pertama, tinggi badan mawar 80 cm. Ingat tadi posisi mawar ada di mana? Ada di sini. Kemudian panjang bayangan mawar 120 cm. Disimpan di mana? Di sini. EC itu panjang bayangan mawar. Kemudian panjang bayangan pohon 300 cm. Berarti BC ya. Ingat BC bukan DE. 300 cm. Nah, gimana cara nyari tinggi pohonnya? Bunda ulangi lagi tadi, segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DEC karena memenuhi ketiga syarat dari kesebangunan. Nah, berarti kita manfaatkan syarat yang ketiga seperti halnya tablet dan buku yang tadi, yaitu syarat ketiga itu adalah perbandingan sisi yang bersesuaiannya sama. Oke, berarti kita pakai aja dua perbandingan sisi yang saling bersesuaian. Jadi maksudnya di sini Bunda pakai EC banding BC sama dengan DE banding AB. Kita kan mau nyari AB nih ya. Nah, manfaatkan perbandingan sisi yang bersesuaian yang udah pasti ada diketahui di soalnya. Di sini Bunda pakai EC banding BC. EC ada, BC ada, sehingga kita bisa tahu perbandingan sisi yang bersesuaiannya. Kemudian DE-nya juga ada 80 cm. Berarti sama halnya seperti tablet dan buku yang tadi, kita tinggal masukin nilainya. 120 banding 300 itu akan sama dengan 80 banding AB. Supaya lebih mudah, kita sederhanakan. Jadi 2 banding 5 itu sama dengan 80 banding AB. Kemudian kita kali silang, 2AB sama dengan 80 kali 5, 2AB sama dengan 400, berarti AB-nya adalah 400 bagi 2, sehingga kita dapat tinggi pohonnya atau AB adalah 200 cm. Seperti itu, coba dipahami dulu ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.